Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Hanya karena Yesus ku bernyanyi merdu, banyak dosaku yang mengasihiku. Dialah yang mendamaikan Allah dan diriku. Darahnya dicurahkan menghapus dosaku. Hanya karena Yesus bersorak hatiku, akan aku ikuti kemana Dia pergi. Dialah yang meneguhkan iman harapanku, sampai nanti di surga Yesus bersamaku. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5 yang berbunyi, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Sekian. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu banyak orang yang gagal paham dan gagal fokus tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Manusia punya prinsip-prinsip dalam ilmu pengetahuannya, tetapi tiba-tiba Allah masuk dalam sejarah manusia dan kemudian manusia menjadi bingung. Mengapa manusia menjadi bingung? Karena cara manusia mempetakan pengertian-pengertian itu tidak mampu menjangkau apa yang sedang direncanakan oleh Allah. Itu mengapa banyak orang yang menghujat Yesus Kristus karena Yesus berkata dia adalah anak Allah. Tetapi dari kitab Yesaya pasal yang ke-53 ini, kita semakin mengerti bahwasanya mengapa Yesus Kristus harus melakukannya, itu adalah untuk membawa kita kembali kepada kebenaran. Cara untuk membawa seseorang kepada kebenaran adalah kembali kepada kebenaran itu sendiri. Maka kebenaran itu yang menjadi ujung tombak membawa seseorang itu kepada perubahan sikap dalam dirinya. Dan itulah yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus terkait tentang transformasi. Karena firman itu mencerahkan akal budi seseorang sehingga dia ternyata menjadi pribadi yang lebih baik. Saudaraku, Yesus Kristus mati karena pemberontakan kita. Ia tertikam karena kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semua ini adalah karena kita. Masalah utama dalam penciptaan yang dilakukan oleh Allah juga adalah kita. Sehingga untuk membawa kita kepada penciptaan yang sesungguhnya, maka Dia menyerupai kita dalam arti fisik dan disebut dengan kenosis. Dan kemudian Yesus Kristus mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk menjadikan kesetaraan dalam hal penebusan. Sehingga ketika Yesus Kristus mati, disalibkan, maka kita mendapatkan pengampunan dan mendapatkan keselamatan itu. Bukankah kita harus bersuka cita, saudaraku?
karena pelanggaran-pelanggaran kita telah dihapuskan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dalam hal ini bukan persoalan sakit penyakit yang mengidap dalam diri saudara, tetapi sembuh adalah hal yang tertinggi yang tidak akan bisa disembuhkan oleh apapun. Kesembuhan yang dimaksud adalah kebangkitan dari kematian. Adakah ilmu yang bisa membangkitkan manusia dari kematiannya? Tidakkah ada yang bisa dilakukan oleh manusia? Kita akan selesai dari dunia ini, tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, kita mendapatkan keselamatan, keampunan dosa kita, dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami. Engkau membimbing kami ke jalan yang benar dengan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melampaui segala sesuatu, dan Engkau telah menyatakan itu kepada kami. Terpuji Engkau Bapa, kami muliakan Engkau di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.